Kadang aku duduk sendiri di malam hari, menatap langit yang gelap, mencoba mencari ketenangan yang entah di mana. Rumahku tidak seburuk itu. Aku punya suami, punya anak-anak, kami tidak kekurangan makan. Tapi entah kenapa, suasana di rumah sering terasa panas. Sedikit salah bicara bisa jadi pertengkaran, sedikit perbedaan pendapat berubah jadi saling diam. Dan kadang tanpa sadar aku menangis dalam hati sambil berkata pelan, "Ya Allah, aku sayang keluargaku, tapi kenapa kami sering bertengkar? Pernahkah engkau merasakan hal yang sama? Ingin keluarga yang harmonis, tapi setiap hari justru ada saja masalah kecil yang membuat hati saling menjauh. Ingin suasana rumah tenang, tapi yang terdengar justru nada tinggi, rasa kesal dan air mata yang jatuh di tengah malam. Mungkin bukan karena kita tidak saling mencintai, tapi karena kita lupa bahwa cinta saja tidak cukup tanpa kesabaran dan keikhlasan." Nabi Muhammad SAW bersabda, "Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya, dan aku adalah yang paling baik terhadap keluargaku." Hadis riwayat At-Tirmidzi. Kalimat itu sederhana, tapi dalam sekali maknanya. Kebaikan sejati seseorang bukan diukur dari cara ia berbicara di luar rumah, tapi dari bagaimana ia bersikap kepada keluarganya sendiri. Sayangnya, banyak dari kita justru menumpahkan kemarahan di tempat yang paling seharusnya menjadi tempat pulang. Di rumah. Di luar, kita bisa tersenyum pada orang asing. Tapi di rumah, kita mudah mengomel, mudah tersinggung, mudah lupa untuk bersyukur. Seolah-olah kita menuntut keluarga untuk mengerti, tanpa benar-benar berusaha untuk memahami mereka. Syekh Ibnul Qayyim rahimahullah pernah berkata, "Tidaklah dua hati yang bersatu karena Allah akan berpisah kecuali karena dosa yang dilakukan salah satunya." Kalimat itu mengguncang jiwa. Mungkin alasan mengapa hati kita dan hati keluarga terasa jauh, bukan karena mereka berubah, tapi karena dosa-dosa kita menutup kelembutan di antara kita. Dosa kecil yang kita anggap sepele, kebohongan kecil, amarah yang tidak terkendali, membicarakan keburukan pasangan di belakangnya, menunda meminta maaf, menolak mendengarkan, atau membiarkan gengsi mengalahkan cinta. Semua itu pelan-pelan membuat hati jadi keras. Dan ketika hati mengeras, kata-kata lembut pun tidak lagi terdengar. Ada saatnya, aku duduk menatap wajah suamiku yang tertidur, dan aku bertanya dalam hati, "Dulu kami begitu dekat, kenapa sekarang terasa asing?" Atau saat melihat anak-anak berlarian, aku tiba-tiba merasa sedih, karena aku takut mereka tumbuh dalam rumah yang sering diwarnai pertengkaran, bukan kehangatan. Lalu aku sadar, mungkin bukan mereka yang berubah, tapi aku yang kurang banyak bersujud. Aku yang lebih banyak menuntut, tapi sedikit bersyukur. Aku yang terlalu ingin dimengerti, tapi lupa untuk memahami. Allah berfirman dalam surah Ar-Rum ayat 21, "Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah, Dia menciptakan untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir." Ayat ini adalah pengingat lembut, bahwa keluarga itu bukan tentang siapa yang paling benar, tapi siapa yang paling tulus menjaga ketenangan. Sakinah tidak tumbuh dari debat, tapi dari saling menahan diri. Kasih tidak muncul dari ego, tapi dari pengorbanan yang terus dijaga. Namun aku juga tahu, tidak mudah menjaga keluarga di zaman ini. Semua orang lelah, suami lelah mencari nafkah, istri lelah mengurus rumah dan anak-anak, anak-anak pun lelah dengan tekanan sekolah dan lingkungan. Lalu kelelahan itu menumpuk di satu tempat bernama rumah. Dan disitulah pertengkaran sering dimulai. Kita lupa bahwa rumah bukan tempat untuk melampiaskan amarah, tapi tempat untuk menenangkan jiwa. Kita lupa bahwa pasangan bukan musuh, tapi teman menuju surga. Kita lupa bahwa anak bukan beban, tapi amanah dari Allah. Suatu malam, aku membaca perkataan Imam Al-Ghazali yang begitu menenangkan. Keluarga yang damai bukan keluarga yang tidak pernah berselisih, tapi keluarga yang mampu mengembalikan hatinya kepada Allah setelah berselisih. Kalimat itu membuatku terdiam lama. Ternyata bukan pertengkarannya yang harus aku takuti, tapi ketika aku berhenti berdoa untuk keluargaku, karena selama aku masih berdoa, masih meneteskan air mata untuk kebaikan mereka, berarti Allah masih mengizinkan cinta itu hidup. Jadi malam ini, aku berbisik lagi pada langit, "Ya Allah, aku tidak ingin rumah ini hanya dipenuhi suara keras dan air mata. Aku ingin rumah yang dipenuhi zikir, maaf dan pelukan. Aku ingin keluargaku kembali lembut seperti dulu.
saling menatap tanpa gengsi, saling bicara tanpa emosi. Dan mungkin itulah awalnya. Awal dari perjalanan panjang memperbaiki hubungan. Bukan dengan banyak kata, tapi dengan banyak doa. Karena ketika hati sudah jenuh dengan perdebatan, hanya doa yang bisa melunakkan. Maka jika hari ini engkau juga merasa lelah karena pertengkaran yang terus berulang, ingatlah, Allah tidak menjauh darimu. Dia hanya ingin engkau kembali melibatkannya dalam rumahmu. Bukan sekadar saat butuh pertolongan, tapi setiap kali ada kebahagiaan. Allah ingin engkau tahu bahwa keluarga adalah ladang pahala, dan setiap sabar yang engkau tanamkan hari ini akan berbuah tenang di hari esok. Ya Allah, lembutkan hati kami, sebagaimana engkau telah lembutkan besi bagi Nabi Daud. Satukan hati kami di jalan-Mu, jauhkan kami dari amarah yang memisahkan cinta. Ternyata, cinta itu tidak hilang begitu saja. Cinta tidak mati karena waktu, tapi karena luka yang tidak disembuhkan. Kita sering berkata, aku masih sayang, tapi dalam hati masih menyimpan luka-luka lama yang belum tuntas. Dan luka itulah yang pelan-pelan mengubah lembutnya cinta menjadi panasnya emosi. Kadang kita bukan sedang marah kepada pasangan kita hanya sedang marah kepada perasaan tidak dihargai. Kita bukan ingin berdebat dengan keluarga, tapi kita hanya ingin dimengerti. Namun cara kita menyampaikan rasa sakit sering salah. Yang keluar bukan kata lembut tapi nada tinggi, yang seharusnya bisa jadi pelukan malah berubah jadi perdebatan. Lalu akhirnya kita diam, bukan karena sudah tenang tapi karena lelah. Dan diam itu, tanpa disadari, menjadi dinding yang memisahkan hati satu sama lain. Aku pernah mendengar satu nasihat indah dari Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Jika engkau ingin mengenal seseorang, jangan lihat bagaimana ia bersikap di luar rumah, tapi lihat bagaimana ia memperlakukan keluarganya ketika sedang marah. Betapa dalam makna kalimat itu, karena pada saat marah, topeng manusia akan jatuh. Yang tersisa hanyalah kejujuran hati dan kualitas kesabarannya. Dan mungkin di sanalah Allah sedang menguji kita, bukan untuk mempermalukan, tapi untuk memperbaiki. Kadang Allah biarkan pertengkaran terjadi agar kita sadar, kita terlalu sibuk menuntut perubahan orang lain, padahal yang harus berubah lebih dulu adalah diri sendiri. Allah berfirman dalam surah Ar-Ra'd ayat 11, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Ayat itu terasa menampar saat aku membacanya. Selama ini aku selalu meminta, ya Allah, ubahlah suamiku agar lebih lembut. Ya Allah, ubahlah anak-anakku agar lebih patuh. Tapi aku lupa berkata, ya Allah, ubahlah aku agar lebih sabar dan bijak dalam menghadapi mereka. Mungkin pertengkaran itu bukan hukuman. Mungkin itu adalah cara Allah mengingatkan bahwa rumah tangga bukan tentang siapa yang paling benar, tapi siapa yang paling ikhlas belajar untuk memperbaiki diri. Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi pernah berkata, cinta yang tidak dibingkai dengan ibadah akan mudah pudar, karena hanya cinta yang terhubung dengan Allah yang mampu bertahan di tengah badai. Dan kalimat itu benar, selama cinta hanya bersandar pada manusia, ia akan cepat rapuh. Sebab manusia punya batas sabar. Namun jika cinta bersandar pada Allah, maka setiap luka pun menjadi ibadah. Setiap sabar menjadi sedekah hati. Dan setiap air mata menjadi saksi bahwa kita sedang berjuang menjaga keluarga yang diberkahi. Tapi, aku tahu, sulit sekali menjaga hati ketika amarah sudah memuncak. Sulit menahan kata-kata ketika rasa kecewa sudah menumpuk. Di saat itulah kita harus ingat satu hal, setan tidak ingin rumah kita tenang. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya setan menempatkan singgasananya di atas air, kemudian ia mengutus bala tentaranya. Yang paling dekat dengannya adalah yang paling besar fitnahnya. Salah satu dari mereka datang dan berkata, aku telah membuatnya bertengkar dengan istrinya. Maka setan mendekatkan dia dan berkata, engkaulah yang terbaik. Hadis riwayat Muslim. Hadis itu menggambarkan sesuatu yang mengerikan. Setan paling bangga, bukan ketika kita berzina, bukan ketika kita mencuri, tapi ketika ia berhasil membuat suami istri bertengkar dan saling menjauh. Karena ketika keluarga pecah, generasi pun hancur. Dan itulah kemenangan terbesar bagi iblis. Sejak aku tahu itu, aku mulai mengubah caraku memandang pertengkaran. Dulu aku selalu merasa harus menang. Sekarang aku sadar, yang harus menang bukan egoku, tapi cinta yang Allah titipkan di hati kami. Kadang menundukkan kepala bukan berarti kalah,
tapi tanda bahwa kita lebih memilih surga daripada kata menang. Aku mulai belajar berhenti berbicara saat marah, karena tidak ada kebaikan yang lahir dari kata-kata yang keluar di tengah api emosi. Aku mulai belajar menenangkan diri dengan wudhu, karena air wudhu bukan hanya membersihkan dosa, tapi juga memadamkan api di hati. Suatu malam, aku terbangun dan melihat anakku tertidur di antara kami. Wajahnya tenang polos, tak tahu bahwa kedua orang tuanya sempat berselisih hanya karena hal sepele. Dan aku menangis pelan. Aku sadar, anak-anak tidak butuh orang tua yang sempurna, mereka hanya butuh rumah yang penuh cinta dan kehangatan. Mereka tidak mengingat siapa yang menang dalam pertengkaran, tapi mereka selalu mengingat bagaimana perasaan mereka saat itu. Maka aku berdoa dalam hati, "Ya Allah, jangan biarkan amarah kami meninggalkan luka di hati anak-anak kami. Jangan biarkan gengsi kami menghapus kasih yang Engkau titipkan." Aku mulai belajar bahwa cinta sejati bukan hanya tentang pelukan dan kata "aku sayang kamu", tapi tentang kesediaan untuk meminta maaf meski tidak sepenuhnya salah, dan memaafkan meski tidak sepenuhnya benar. Karena di hadapan Allah, yang dimuliakan bukan yang tak pernah berselisih, tapi yang mampu menundukkan hatinya saat badai datang. Dan mungkin, inilah hakikatnya. Allah sedang mengajarkan kita untuk mencintai dengan cara yang lebih dewasa. Bukan cinta yang bergantung pada perasaan, tapi cinta yang berakar dari iman. Cinta yang tahu kapan harus diam, kapan harus berdoa, dan kapan harus mengalah demi kebaikan bersama. Di akhir setiap pertengkaran, aku kini belajar untuk tidak menyesali, tapi bertanya, apa yang bisa aku perbaiki besok? Sebab keluarga bukan tentang satu hari yang sempurna, tapi tentang ratusan hari di mana kita terus belajar untuk saling memaafkan. Ya Allah, jadikan rumah kami tempat turunnya rahmat, bukan tempat bertumbuhnya amarah. Jadikan hati kami ladang kasih, bukan batu yang saling melempar. Ada satu titik di mana hati ini mulai lelah, bukan karena tidak mau berjuang, tapi karena merasa sudah melakukan segalanya. Sudah menahan amarah, sudah mencoba berbicara baik-baik, sudah memaafkan berkali-kali, tapi sikap mereka tetap sama. Kadang suami masih saja acuh, anak masih sulit diatur, orang tua atau mertua masih suka salah paham. Dan akhirnya muncul pertanyaan yang menggantung di dada. Ya Allah, aku sudah berusaha, tapi kenapa mereka tidak berubah? Air mata itu akhirnya jatuh, bukan karena benci, tapi karena kecewa. Kecewa karena berharap mereka akan paham, tapi yang terjadi justru sebaliknya. Namun di saat itulah aku mulai belajar satu hal penting, bahwa tugas kita bukan mengubah manusia, tapi memperbaiki diri dan menyerahkan hasilnya kepada Allah. Allah berfirman dalam surah Asy-Syams ayat 9-10, "Sungguh beruntung orang yang menyucikan jiwanya, dan sungguh rugi orang yang mengotorinya." Ayat itu mengajarkan bahwa perubahan sejati dimulai dari dalam diri. Kita bisa menasihati, kita bisa mencontohkan, tapi yang membolak-balikkan hati hanyalah Allah. Tugas kita bukan memaksa mereka jadi seperti yang kita mau, tapi menjadi contoh yang membuat mereka ingin berubah karena Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah bersabda, "Barang siapa yang bersabar atas keburukan akhlak pasangannya, maka Allah akan memberinya pahala seperti pahala yang diberikan kepada Nabi Ayub atas kesabarannya." Hadis riwayat Ibnu Asakir. Subhanallah, betapa besar nilai kesabaran di mata Allah. Kadang kita mengira kesabaran itu lemah, padahal justru disitulah kekuatan sejati seorang mukmin diuji. Allah tidak menilai siapa yang paling lantang, tapi siapa yang paling lembut saat hatinya disakiti. Aku mulai memahami bahwa setiap anggota keluarga punya waktu berbeda dalam memahami makna cinta dan tanggung jawab. Ada yang cepat sadar, ada yang butuh waktu lama untuk berubah. Dan di sela penantian itu, Allah sedang menumbuhkan ketulusan dalam diriku. Dulu aku sering berkata dalam doa, "Ya Allah, ubahlah mereka agar aku bahagia." Tapi sekarang aku belajar untuk berkata, "Ya Allah, ubahlah hatiku agar aku tetap bahagia, meskipun mereka belum berubah." Aku pernah membaca perkataan Imam Al-Ghazali rahimahullah, "Jika engkau berharap manusia menjadi sebagaimana yang engkau inginkan, maka engkau akan terus kecewa. Tapi jika engkau ikhlas menerima mereka sebagaimana Allah ciptakan, maka engkau akan tenang." Kalimat itu membuka mataku. Selama ini aku terlalu sibuk menilai dan menuntut. Aku lupa bahwa mereka pun manusia yang juga sedang berjuang dengan dirinya sendiri. Mungkin suamiku sedang menahan stres yang tidak aku pahami.
Mungkin anakku sedang berjuang memahami dunia dengan caranya. Mungkin orang tuaku sedang membawa luka masa lalu yang belum sembuh. Dan aku hanya perlu sedikit lebih sabar, karena setiap orang punya cerita yang tidak selalu bisa dimengerti seutuhnya. Suatu malam aku menatap langit sambil berdoa, "Ya Allah, aku lelah, tapi aku tidak ingin berhenti berbuat baik. Aku kecewa, tapi aku tidak ingin berhenti mencintai. Ajarkan aku mencintai dengan caramu, tanpa syarat, tanpa pamrih, hanya karena Engkau." Dan saat itu aku merasa damai. Aku sadar bahwa mencintai karena Allah berarti tetap berbuat baik meski tidak dibalas baik, tetap mendoakan meski tidak didoakan balik, tetap sabar meski tidak dihargai, karena balasannya bukan dari manusia, tapi dari Tuhan yang Maha Melihat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bukanlah orang kuat itu yang pandai bergulat, tapi orang kuat adalah yang mampu menahan amarahnya ketika marah." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Hadis ini membuatku menunduk malu, karena seringkali aku mengira diamku adalah tanda kalah, padahal justru dalam diam itulah ada kemenangan. Kemenangan melawan diri sendiri. Dan setiap kali aku menahan amarah, aku bayangkan Allah melihatku dengan kasih-Nya, menghapus dosaku satu persatu seperti air yang menghapus debu di wajah. Aku juga mulai memahami satu hal penting. Kadang Allah tidak langsung mengubah orang di sekitar kita, karena Dia sedang mengubah kita melalui mereka, mungkin melalui sifat keras pasangan. Allah sedang mengajarkan kesabaran. Melalui sikap cuek anak, Allah sedang mengajarkan cara mencintai tanpa pamrih. Melalui kesalahpahaman keluarga, Allah sedang melatih kita untuk menundukkan ego. Semua itu bukan tanpa maksud. Tidak ada ujian keluarga yang datang tanpa izinnya. Semua sudah diukur agar kita tumbuh, bukan tumbang. Dan kini aku mulai berkata dalam hati, "Ya Allah, aku tidak akan lagi memohon agar semuanya berjalan sesuai keinginanku, tapi aku memohon agar hatiku tenang menerima apapun yang Engkau kehendaki. Karena jika kita terus menuntut dunia dan orang lain untuk berubah, kita akan terus kecewa. Tapi jika kita menuntun diri sendiri untuk ikhlas, maka hidup ini akan terasa lebih ringan." Aku mulai menulis doa kecil dan menempelkannya di dinding kamar. "Ya Allah, jadikan aku sumber kedamaian di rumahku. Jika aku tidak bisa mengubah mereka dengan kata-kata, maka ubahlah mereka melalui kelembutan hatiku. Jika aku tidak mampu menenangkan mereka dengan nasihat, maka tenangkanlah mereka dengan doa yang aku panjatkan di sujud malamku." Dan perlahan, aku melihat keajaiban kecil. Suami yang dulu sering diam, mulai tersenyum lagi. Anak yang sering membantah mulai lebih lembut berbicara. Bukan karena aku menegur dengan keras, tapi karena aku memperbaiki diriku lebih dulu. Kadang perubahan besar berawal dari hal kecil yang tidak terlihat. Satu doa yang tulus, satu maaf yang diberi tanpa pamrih, satu senyum meski hati masih perih. Dan disitulah Allah menurunkan berkah yang halus, ketenangan yang tidak bisa dibeli dengan apapun. Ya Allah, Engkau tahu setiap luka yang tidak terucap. Engkau tahu setiap air mata yang jatuh tanpa suara. Jadikan kesabaranku sebagai sebab turunnya rahmat di rumahku. Jadikan doaku sebagai pengikat cinta di hati kami. Kadang saat segalanya terasa terlalu berat, saat kita merasa sudah tak sanggup lagi bicara, saat semua usaha terasa sia-sia, dan kita hanya bisa menangis diam-diam di dalam doa, di sanalah sesungguhnya Allah sedang sangat dekat. Karena justru ketika semua manusia tidak lagi mengerti, Allah lah yang paling memahami. Ketika semua tempat terasa sempit, Dialah yang melapangkan dada dengan cara yang tidak bisa dijelaskan oleh logika manusia. Aku pernah membaca kalimat indah dari Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, ketika Allah mencintai seorang hamba, maka Dia akan menjadikannya bergantung hanya kepadanya. Dia akan membuat hamba itu kecewa pada semua selainnya, agar ia tidak berpaling kecuali kepada Allah semata. Dan kalimat itu seperti menampar lembut hati yang sedang lelah. Mungkin selama ini aku terlalu menggantungkan ketenangan pada manusia, bukan pada Dia yang menciptakan hati manusia. Aku ingin keluargaku berubah agar aku bahagia, padahal seharusnya aku bahagia agar keluargaku bisa ikut berubah. Bahagia bukan karena mereka sempurna, tapi karena Allah masih mengizinkan aku untuk terus mencintai mereka dengan cara yang diridainya. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 36, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ayat ini menenangkan setiap hati yang sedang ingin menyerah, karena ternyata ujian yang terasa berat itu sudah Allah ukur dengan sempurna.
Dia tahu batas sabar kita. Dia tahu kapan kita hampir runtuh. Dan di saat itu pula, Dia kirimkan kekuatan yang tidak terlihat. Terkadang kekuatan itu datang lewat doa anak kecil yang berkata polos, "Bunda jangan sedih ya." Atau dari pelukan pasangan yang tiba-tiba lebih lembut hari itu. Atau bahkan dari hati sendiri yang tiba-tiba berkata, "Tidak apa-apa, aku masih sanggup." Itu bukan kebetulan, itu pertolongan Allah yang halus. Keluarga memang tidak selalu berjalan sesuai harapan. Akan ada hari-hari di mana kita lelah, akan ada waktu di mana kita menangis tanpa tahu harus kemana. Tapi ketahuilah, selama masih ada doa yang terucap, maka rumah kita belum benar-benar gelap. Doa itu adalah cahaya yang Allah letakkan di tengah kegelapan. Doa itu yang menjaga agar cinta tidak mati, dan doa itu yang membuat rahmat Allah terus turun, meski kita sering gagal saling memahami. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidaklah seorang hamba tertimpa kesusahan, kesedihan atau rasa sakit bahkan duri yang menusuknya, melainkan Allah akan menghapus sebagian dosanya karenanya." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Hadis ini membuatku terdiam lama. Ternyata setiap air mata yang jatuh karena lelah mengurus keluarga, setiap kesabaran yang dipaksa tumbuh saat menghadapi pasangan, setiap doa yang tak kunjung dijawab, semuanya tidak pernah sia-sia. Semua dicatat, semua dilihat, dan semua akan dibalas oleh Allah dengan cara yang lebih indah dari yang kita bayangkan. Jadi ketika aku merasa ingin menyerah, aku mulai berkata dalam hati, mungkin bukan keluarga ini yang salah, tapi cara pandangku yang harus diperbaiki. Aku tidak bisa menuntut rumahku selalu sempurna, karena rumah yang penuh cinta pun tetap akan diuji. Tapi aku bisa memilih untuk tetap mencintai meski sedang diuji. Aku bisa memilih untuk tetap berdoa meski belum melihat hasilnya. Karena cinta yang sejati bukan diukur dari seberapa sering tersenyum bersama, tapi dari seberapa kuat bertahan dan saling mendoakan di tengah badai. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pernah berkata, "Jangan pernah takut kehilangan manusia ketika engkau sedang mendekat kepada Allah. Sebab ketika engkau dekat dengan Allah, Dia akan mendekatkan kepadamu manusia yang hatinya juga dekat dengannya." Mungkin itulah kuncinya, bukan tentang memperjuangkan siapa yang tetap di sisi kita, tapi tentang memastikan bahwa Allah tetap di tengah keluarga kita. Selama Allah masih ada di sana, maka tidak ada yang benar-benar hilang. Bahkan jika semua terasa hancur, Allah bisa membangunnya kembali dengan kasih-Nya. Kini aku mengerti bahwa pertengkaran bukan akhir dari cinta, tapi bagian dari proses membersihkan hati, agar cinta tumbuh dengan cara yang lebih benar. Keluarga yang kuat bukan yang tidak pernah jatuh, tapi yang selalu kembali berdiri bersama setelah terjatuh. Dan setiap kali aku sujud, aku berkata pelan, "Ya Allah, aku tidak tahu bagaimana masa depan keluargaku nanti, tapi aku yakin Engkau Maha menjaga. Selama Engkau di tengah-tengah kami, aku tidak takut kehilangan arah. Ya Allah, satukan hati kami dalam cinta yang Engkau ridhoi. Jika hari ini kami lemah, kuatkan dengan rahmat-Mu. Jika kami saling menjauh, dekatkan dengan doa. Jika kami saling melukai, sembuhkan dengan kasih-Mu." Lalu aku menutup mata dan aku sadar bahwa keluarga bukanlah tentang mencari yang sempurna, tapi tentang berjuang bersama menuju ridha Allah. Dan selama Allah masih di tengah-tengah rumah itu, akan selalu ada harapan. Mungkin hari ini engkau menangis karena keluarga yang terasa jauh, tapi percayalah, setiap air mata itu sedang membasuh dosa, setiap doa itu sedang membangun kembali kasih, dan setiap sabar yang engkau jaga sedang menyiapkan keajaiban yang belum terlihat. Karena Allah tidak pernah meninggalkan rumah yang masih ada zikir di dalamnya, dan tidak pernah menolak doa dari hati yang tulus mencintai karenanya. Ya Allah, jadikan keluarga kami ladang pahala, tempat bertumbuhnya iman, dan jalan menuju surga-Mu. Ampunilah kesalahan kami, tenangkan hati kami, dan jadikan rumah kami sakinah, mawaddah warahmah,